Muhammadiyah, melainkan dan merasa di dalam samudra. Disinilah kita renang, kita resapi. Maka Istiqra Wahidiyah bersumber atau kuncinya di dalam ilmu lilghos bilghos. Ketika kita bisa meyakini beliau mu'allif sholawat wahidiyah, kita bisa bermahabbah kepada beliau mu'allif sholawat wahidiyah, kita bisa mencintai beliau mu'allif sholawat wahidiyah, maka kita akan bisa sampai pada istiqra' bihaqiqatil Muhammadiyah, sadar dan merasakan asal kejadian segala makhluk, yaitu nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga sudah kita bahas pada bab sebelumnya, at-ta'alluq bi janabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dirasa seperti bila, menyeluruh mutlak seperti bila. Artinya kita di sini meyakini bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat mensyafaati kita, yang dapat menolong kita nantinya, sehingga kita bisa sampai kepada Allah, kemudian naik pada tingkatan yang paling tinggi. Di sini Istiqra Ahadiyah, seperti yang kita praktekkan pada tiap pengamal sholawat wahidiyah di bagian akhir sebelum membaca doa fafiruh ilallah. Nah, kemudian disinilah kita praktek sebelum doa fafiruh ilallah, maka kita tenggelam di dalam ahadiyati zatillah, tenggelam di dalam keesaan Tuhan pada saat istiqra. Nah, adapun di sini konsentrasi praktek di dalam lahir batin iki gak usah membaca atau mewiridkan apa-apa, maka konsentrasi, perhatian, pikiran, perasaan, penglihatan, pendengaran, bahkan segala arah tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau nang salah ngeterapno ending-endingnya istiqra disuruh bayangkan wajah si dan si B. Lagi hati-hati, itu namanya penyimpangan ilmu, gak cocok harus yang diajarno arep beliau mu'allif sholawat wahidiyah. Engkau jelala pas istiqra disuruh membayangkan, lah kok lucu, padahal di sini disuruh untuk menenggelamkan. Maka di sini kita fokus pada pandangan secara batin, kita fokuskan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La maujuda illallah, tiada wujud selain Allah. Artinya karena kuatnya konsentrasi hanya kepada satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang lain ini makhluk kita tidak makhluk ini tidak kelihatan. Maka inilah pandangan mata hati, bahkan pandangan mata lahir, yang kelihatan hanya Allah, dirinya sendiri pun tidak kelihatan, sehingga mudahnya dikatakan selain Allah tidak wujud, yang wujud hanya Allah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah Tuhan apapun yang lain. Tiada Tuhan yang harus disembah melainkan Dia. Tiap-tiap segala sesuatu itu rusak selain Allah. Baginya lah segala penentuan, dan hanya kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Al-Qasas ayat 88. Maka garis besarnya di sini, kita tidak akan pernah sampai untuk pencapaian atau pengeterapan di dalam istiqra ahadiyah, artinya yang paling tinggi. Ibarat di sini ahadiyah itu Allah Subhanahu wa ta'ala bihaqiqatil Muhammadiyah, ini beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istiqra wahidiyah, ini beliau mu'allif sholawat wahidiyah. Mana mungkin kita sampai pengamal wahidiyah yang tidak meyakini beliau mu'allif sholawat wahidiyah akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini panjenengan pikir lagi, ini panjenengan renungi,